Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pak Arman, Pak Rektor, dan Pak dosen, Pak Wakil, mahasiswa. Kira-kira berapa orang, Bang Arman, peserta kita, Bang, total? Sekarang di layar udah ada muncul 42 orang. Oh, Alhamdulillah. Lumayan ramai ya, Ya, kita mungkin sambil lalu lumayan ada juga ramai. yang masuk. Jadi Ya, kita Alhamdulillah. coba untuk membawanya dengan santai ya, Bang Arman ya. Ya, santai aja. Jadi tidak seperti Zoom-Zoom resmi, Ya, karena saya sendiri bukan dosen, saya sendiri juga bukan pengajar. Jadi saya sendiri ini sebetulnya eksekutor, gitu. Jadi dalam hal berbisnis, jadi saya ini eksekutor. Jadi mungkin ada sedikit kekurangan nanti dalam pemaparan karena memang eksekutor sama yang jago berpidato itu beda. Ya Bang Ahmad ya. Pokok dari rumah buruk kan. jadi tolong hidupkan kembali mic-nya Adinda Musad. Tolong hidupkan kembali. Baik, udah saya buka. Baik, Ya, baik. ya. Jadi baik Bapak Ibu semua, sesuai dengan apa yang sudah kita gagas. Minggu lalu sudah pernah kita bicarakan juga soal bagaimana anak muda kita Kuansing, mahasiswa-mahasiswi Kuansing terutama, untuk kita sedikit, mungkin bukan merubah ya, kalau merubah itu seolah-olah kita dari hitam ke putih, bukan. Mungkin kita mencoba untuk menambah wawasan barangkali. Jadi wawasan yang selama ini agak kurang diminati barangkali oleh para mahasiswa kita, terutama dalam bidang usaha. Kenapa? Karena mindset orang kampung kita selama ini itu, apalagi Taluk Kuantan yang kita kenal, itu guru, jadi dosen, jadi pegawai negeri, kemudian jadi pegawai, jadi pejabat itu menjadi suatu apa ya, cita-cita paten istilahnya gitu. Sehingga biarpun nanti nganggur sudah jadi sarjana, sebelum jadi pegawai negeri itu ulun sonang ngatiras tuh, kan gitu kan. Nah, hal-hal ini yang mau kita rubah sedikit lah polanya. Jadi jangan terlalu menggantungkan diri kepada hal tadi. Jadi harus jadi dosen, harus jadi pegawai negeri, harus jadi pejabat. Jadi mungkin kita mencoba untuk merubah sedikit pola untuk belajarlah. Belajar untuk menjadi entrepreneur lah. Kalau istilah Bang Arman itu belajar untuk menjadi ya pengusaha kecil-kecilan dulu. Karena mindset ini perlu diketahui oleh mahasiswa kita bahwa sebetulnya juga tidak terlalu sulit untuk bisa menjadi pengusaha walaupun kita tidak punya uang gitu. Jadi sebetulnya jangan nanti kita terpaku kepada waduh Pak itu jadi pengusaha kan susah. Modal dari mana? Jangan kita bahas itu dulu. Itu nanti akan kita bahas pada sesi berikut. Jadi kalau kita sampai kepada persoalan pendanaan dan permodalan, jangan dibahas dulu di depan. Itu akan kita bahas nanti di session berikut. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah besar keinginan kami sebagai orang tua. Kenapa kita katakan orang tua? Karena saya sendiri lahir tahun 60. Artinya hari ini sudah berumur 62 tahun. Bukan bukan umur muda lagi, sehingga 35 tahun lamanya merantau. Itu boleh dikatakan bergudang-gudang pengalaman yang kita punya. Nah, dari situlah muncul keinginan agar ilmu ini mau kita bagikan kepada adik-adik mahasiswa. Kebetulan Pak Rektor kita juga sangat mendukung, kemudian IKKS juga sangat mendukung, dan teman-teman juga sangat mendukung, sehingga apa yang kami dapat selama 35 tahun di rantau ini akan coba nanti kita bagikan kepada adik-adik mahasiswa, bukan hanya sekedar ilmunya, tapi prakteknya juga akan kita bagikan. Jadi harapan kita adalah ke depan akan muncul nanti wirausahawan muda
keluar dari Kuansing, kemudian menjadi handal dia di rantau orang, di tingkat provinsi kah itu, atau mungkin juga barangkali di tingkat dunia. Seperti contoh misalnya, sekarang ada orang Kuansing yang sudah menguasai pasar Amerika. Itu satu hal yang mungkin jarang terjadi. Ada anak kampung berasal dari Sangau, Lubuk Jambi, Banjar Padang, terus bisa menguasai pasar dunia. Nah, nanti akan kita minta juga adinda kita itu berbicara di forum ini untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya supaya adik-adik mahasiswa kita ini mulai terbuka pikirannya. Oh, bahwa ke depan itu tidak hanya jadi guru, tidak hanya jadi pegawai, tidak hanya jadi buruh, atau tidak hanya jadi ini, kita juga memulai untuk bisa menjadi pengusaha. Nah, nanti bersama-sama UNIK, karena ini sudah menjadi komitmen dengan Pak Rektor, nanti kita akan seleksi siapa saja di antara mahasiswa-mahasiswa ini yang berminat dengan gagasan-gagasan yang kita buat. Nanti akan kita kumpulkan, kemudian akan kita saring, baru nanti akan kita cari apa-apa saja yang bisa kita bisniskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan di depan bahwa perkenalan dirinya adalah kami dari Lubuk Jambi, Banjar Padang, lahir di tahun 60, kemudian merantau ke Jakarta tanpa membawa bibit pengusaha. Jadi merantau dari kampung itu tidak membawa bibit pengusahanya, nggak ada. Jadi di rantau itu menimba ilmu sambil berusaha, sambil berbisnis, jatuh bangun dari kota satu ke kota lain, kemudian dari boleh dikatakan pernah di luar juga bertahun-tahun. Nah, kemudian dari sinilah kita melihat bahwa ternyata untuk jadi pengusaha itu bisa. Tidak harus anak pengusaha yang harus jadi pengusaha, itu ternyata tidak. Nah, pengalaman yang 35 tahun inilah nanti akan coba kita bagikan secara langsung kepada adik-adik mahasiswa kita, kemudian kita akan bimbing, kita akan bina, kemudian kita akan coba mengajari adik-adik mahasiswa ini untuk meneropong. Jadi adik-adik mahasiswa ini akan kita ajak meneropong, kemudian kita ajak mencari, kemudian kita ajak bersama-sama melihat potensi-potensi apa saja yang ada di sekitar kita yang bisa kita bisniskan. Jadi itu poinnya. Jadi nanti mahasiswa ini akan kita ajak, ya akan kita perdalam ilmunya, akan kita beri mahasiswa ini PR, ya untuk apa? Ya untuk melihat misalnya apa saja sih di kampung kita ini yang bisa kita bisniskan. Sehingga mahasiswa ini mulai berbicara, mulai merintis, mulai melakukan hal-hal yang di luar kepegawaian tadi. Nah, kemudian kalau nanti setelah kita simpulkan, kemudian kita rangkum beberapa mahasiswa yang sudah berminat untuk mendalami peluang ini, baru nanti di sana akan kita bimbing untuk melihat potensi-potensi apa saja yang ada di Kuansing yang bisa kita kelola dengan cara modern. Itu tekad kita, itu tekad kami. Jadi seperti misal kita bisa bicara soal peternakan, kita juga bisa bicara soal agro, kita juga bisa berbicara soal pupuk. Kenapa pupuk? Karena pupuk ini kan boleh dikatakan hampir seluruh orang Kuansing yang punya kebun atau punya padi, lahan sawah, itu memerlukan pupuk. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak olah pupuk ini sehingga masyarakat Kuansing itu bukan hanya membeli aja itu pupuk, tapi kita bisa bikin. Nah, ini merupakan tekad kami dari Rantau, bahwa kami akan ajak nanti adik-adik mahasiswa bagaimana memanfaatkan limbah-limbah yang ada di Lubuk Jambi,
yang ada di Basrah, yang ada di Kuansing untuk bisa dikelola menjadi bahan pupuk. Nah, kemudian juga peternakan, kemudian juga agro. Nah, ketiga peluang ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan cara berinovasi. Jadi, kita akan integrasikan nanti usaha-usaha itu dengan masyarakat sekitar kita. Sehingga adik-adik mahasiswa ini nanti hanya menjadi motornya saja. Ya, menjadi motor, kemudian dibimbing oleh kita sebagai orang yang sudah pernah berhasil di rantau, kemudian apapun yang dilakukan oleh mahasiswa tidak terlepas dari bimbingan unik nanti sebagai wadahnya. Nah, timbul pertanyaan, peluangnya itu sebesar apa sebetulnya yang ada di kampung kita? Itulah nanti yang akan kita bahas, yang akan kita detailkan pada kesempatan berikut, gitu loh. Jadi kita tidak akan membahas hari ini. Kalau kita bicara peluang, tadi sudah kita katakan bahwa peluang itu sangat banyak untuk Kuansing itu sendiri. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi adalah gagasan yang kita buat ini bukan hanya sekedar gagasan seperti kita ikut kuliah, kemudian mendengarkan, habis itu kita pulang selesai, bukan begitu. Gagasan ini betul-betul akan kita wujudkan jika kita ingin punya gagasan membuat pabrik pupuk, maka kita targetnya adalah pabrik pupuk harus berdiri. Jadi bedanya gagasan kita dengan kuliah biasanya di situ. Jadi kalau gagasan ini nanti kita munculkan ke permukaan, apapun itu gagasannya. Apakah gagasan bikin pupuk, apakah gagasan memelihara ayam, apakah gagasan menanam cabai secara besar-besaran, menanam jahe secara besar-besaran, itu betul-betul akan kita laksanakan. Dengan cara apa? Dengan cara modern. Sehingga ada istilah orang itu sekarang itu yang namanya petani, yang namanya peternak itu tidak harus main lumpur. Ada sekarang peternak berdasi, ada sekarang peternak, wah gagah sekali. Gitu. Nah, arahnya akan ke sana. Jadi kita hilangkan stigma bahwa menjadi seorang katakanlah pengusaha sayuran, pengusaha tanaman apa itu dianggap rendah, nanti dulu. Kita bisa menjadi besar dari hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, inilah yang mau kita nanti sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Detail teknisnya nanti akan diatur oleh Pak Rektor, akan diatur oleh Pak Sekkum IKKS, tapi pada isinya adalah apa yang kita gagas itu bukan sekedar gagasan. Jadi apapun yang kita gagas nanti, jika setelah kita hitung dan profitnya bagus, maka pasti akan kita buka usaha itu di Kuansing. Jadi apa yang kita sampaikan tahap awal ini ya kita akan coba berkumpul dulu, menyamakan persepsi dulu bahwa berbisnis, berusaha itu tidak harus dimulai pada saat kita nanti setelah punya uang. Tidak seperti itu. Memulai bisnis bisa kita mulai dari hari ini. Berbisnis bisa dimulai dari zaman kita masih jadi mahasiswa. Soal apa nanti yang akan kita bahas, nanti kita rumuskan bersama-sama dengan kampus. Sehingga hari ini kita hanya ingin menyampaikan, mari kita rubah mindset kita. Jangan takut untuk menjadi wirausahawan. Jangan takut berbisnis karena kita belum punya uang. Jangan takut membuat gagasan, karena insya Allah gagasan itu kalau kita masuk bersama-sama, yakin itu akan bisa kita laksanakan. Jadi orientasinya adalah kami ingin menghimbau anak-anak mahasiswa kita agar apa? Mulailah dari sekarang. Mari bersama-sama dengan seniormu, kami yang sudah merantau 30 tahun lebih di Jakarta, siap untuk terjun ke kampung halaman, terjun langsung,
kemudian membuat gagasan bersama-sama, kemudian menjewantahkan gagasan itu, kemudian mengaplikasikan gagasan itu bisa jadi kenyataan. Perlu kita garis bawahi, tadi ada 3 hal yang kita bisa garap. Pertama itu kita bisa bergerak di bidang ternak secara modern, kemudian agro secara modern, kemudian nanti pupuk secara modern. Jadi semua itu dikelola secara modern. Nah, harapan kami adalah perantau ini, yang sekarang sudah malang melintang di rantau hampir 35 tahun, sebentar lagi saya pribadi akan banyak di kampung halaman. Nah, pada saat itulah nanti adik-adik mahasiswa kita akan kita bimbing, akan kita arahkan untuk bisa menjadi apa yang disebut entrepreneur oleh Sekomi KKS. Mungkin untuk sementara itu dulu pembukanya, nanti sambil berjalan kita akan ada sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang bertanya sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini. Sementara tahap 1 itu dulu, Bang Arman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sorry. Hilang suaranya. Sorry. Ya. Di mode. Terima kasih banyak Pak Musari Usman. Kemudian terima bergabung juga kami ucapkan kepada Suhuwan. Suhuwan adalah salah seorang dari Kuansing juga, dari asal Basrah, yang sekarang sudah memiliki retail sebanyak 120 retail di daerah Jabodetabek dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, insya Allah pada bulan September nanti beliau juga akan memberikan pengalaman-pengalamannya kepada kita di sini. Sekarang Suhuwan juga adalah ketua IKA Undri ya, baru terpilih tahun yang lalu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Mustar Usman. Kami persilakan kepada peserta webinar kita pada hari ini, kalau ingin bertanya dipersilakan langsung, tidak usah terlalu resmi-resmian lah, santai-santai aja. Santai. Ya. Mungkin mau tanya Pak Mustari sudah berapa orang anaknya, apa aja usaha anaknya kan bisa juga. Ya kan, cucu udah berapa gitu. Udah tua-tua kan semuanya ini pembawa acaranya. Silakan. Kami persilakan. Dibuka aja mic-nya. Langsung. Mbak Fauzi mungkin mau bertanya, silakan Mbak Fauzi. Mana nih sekarang nih? Jangan malu bertanya. Kalau kita mau mencoba meningkatkan minat kewirausahaan, bertanya itulah ada yang paling utama. Kepada mahasiswa kami persilakan dulu. Silakan. Atau kira-kira ada masukan untuk acara kita ini pun juga boleh. Silakan, tidak ada masalah. Karena ini sekarang layarnya pada ketutup semua nih. Ini apakah memang mendengar layar atau sedang mendengar jalur ini? Sedang menonton ya. Ini ada, terima kasih. Oh, tidak ada. Belum ada ya. Oke. Kalau belum ada, mungkin dilanjut dulu, mungkin Pak Mustari. Belum ada nampaknya. Mungkin perlu lebih mendalam lagi mungkin. Oke, baik. Tadi ada di poin-poin yang ini, gagasan sudah atau yang ini ya? Yang ini. Yang mana? Ini mungkin di sini sudah yang tadi mana? Ya. Di gagasan ini sudah tadi ya, di apa itu? Di gagasan ya. Ya, PPT ini. Oh ini, gagasan ini. Ya. Baik. Apa kira-kira Bang Arman yang ingin dipertajam soal ini? Ya kan kita banyak gagasan itu banyaknya sekedar wacana. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit kan yang kita maksud. Baik. Jadi begini, kita kerucutkan dulu ya Bang Arman ya. Ya. Ya, kita kerucutkan misalnya menjadi, tadi kan ada 3
eh, ada 3 program yang bisa dijalankan di kampung halaman. Ya, ya. Nah, Ini kita ambil pupuk. satu dulu, yaitu misalnya pupuk gitu kan. Ya, Nah, ya, ya. kenapa kita selama ini tidak pernah berpikir membuat pupuk sendiri di tengah mahalnya pupuk yang hari ini kalau tidak salah harga per karungnya sudah 800.000 untuk 50 kilo. Ya, 800.000 untuk 50 kilo. Nah, sekarang kenapa kita tidak mulai misalnya menggagas membuat pupuk 1 ton tuh harganya cuma 250.000 misalnya. Ya. Jadi kalau kita beli pupuk harganya 800.000 per 50 kilo, kenapa kita tidak membuat gagasan untuk bisa membuat pupuk dengan 1 ton pupuk harganya cuma misalnya 500.000 misal. Atau dengan harga 800.000 dapatnya 1 ton gitu. Ya. Kenapa kita tidak pernah berpikir ke arah itu? Padahal teknologinya ada, itu satu. Nah, gagasan-gagasan ini perlu kita sampaikan kepada anak muda agar bisa merubah gaya dan mindset orang kampung. Nah, Bang Arman bisa bayangkan, dengan 800.000, kalau kita beli pupuk hanya dapat 1 karung. Ya. Nah, kalau gagasan ini kita buat, maka 800.000 itu bisa dapat 1 ton. Ini kan, bagaimana caranya? Itulah yang kita sebut, inilah sasaran kita. Bagaimana cara mewujudkannya? Saya butuh dukungan, kita butuh mahasiswa-mahasiswa yang mau terjun ke arah itu untuk mempraktekkan langsung. Bisakah kita membuat pupuk dengan 800.000 dapat 1 ton? Jawabannya bisa, insya Allah. Ya. Kenapa kita tidak lakukan misalnya itu? Loh, bagaimana caranya? Bukan hari ini dibahas. Bukan hari ini kita membahas itu. Hari ini kita membahas hanya konsepnya saja. Dengan uang 800.000, kita dapat pupuk 1 karung kalau kita beli di pasar. Dengan 800, kita bisa dapat 1 ton kalau pupuk itu kita olah sendiri dengan cara kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Bisakah itu kita lakukan? Sangat bisa, asal punya kemauan. Itu poin pertama, Pak Arman. Kemudian yang kedua, pupuk ini sebetulnya kan dibutuhkan oleh masyarakat kita. Tiap hari masyarakat kita butuh pupuk. Nah, sementara di kampung kita sendiri, kita sadar semua bahwa di kampung kita itu semua apa-apa beli, apa-apa beli, apa-apa beli. Nah, kami datang ke kampung halaman untuk mengajak orang kampung, terutama mahasiswa, mari kita rombak ini gaya-gaya seperti ini nih, kita rubah. Berhentilah membeli, kalaupun harus membeli ya cukup 40 atau 30% saja lagi kebutuhannya. Selebihnya kita bikin sendiri. Bisa nggak? Udahlah. Kalau kita sudah berani buat gagasan, kalau kami sudah berani membuat gagasan, itu berarti kami berani mempertanggungjawabkan. Itu bedanya kami yang merantau ini dengan orang-orang yang belum merantau. Jadi kalau kami membuat sebuah gagasan, itu berarti gagasan itu akan kita bikin di kampung kita sendiri. Nah, bisa kita bayangkan nggak sekarang masyarakat itu hari ini butuh duit jutaan untuk bisa memupuk sawitnya. Sekarang hadir nih adik-adik mahasiswa dengan inovasi, dengan gagasan yang bagus, dibimbing oleh perantau yang sukses. Berhasil kita bangun pabrik misalnya di Riau, di Kuansing itu, kemudian dinikmati oleh masyarakat. Waduh, saya nggak bisa membayangkan betapa indahnya nanti kehidupan Kuansing dengan inovasi adik-adik mahasiswa kita. Begitu Bang Arman kalau soal pupuk. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, jadi untuk diketahui bersama, Pak Mustari ini sudah merintis sejak tahun yang lalu pabrik pupuknya di daerah Kebun-Opi. Mungkin belum begitu belum begitu kapasitasnya, masih sekitar berapa ton, dan ditargetkan awal tahun depan mungkin bisa puluhan ton di sana gitu.
Jadi itu salah satu contoh yang sudah dilakukannya. Jadi orang kan banyak berwacana, insya Allah kalau Pak Mustari ini sudah mulai melakukan itu untuk kampung halaman kita, dan suatu hal yang tidak mungkin kata orang sudah dilakukan dan sudah banyak yang diuji coba itu berhasil gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh Pak Mustari. Nah, kemudian nanti mungkin juga ada semacam wacana kalau memang di prodi masing-masing dari universitas ya, untuk ada, kalau nggak salah kata Pak Rektor kepada kami, itu ada sekitar tanah lahan yang masih nganggur, lebih kurang 5 hektar katanya, itu juga bisa dijadikan semacam tempat untuk mencoba kewirausahaan lah, atau apalah bentuknya, apakah itu nanti bertanam jahe di situ atau ya itu kita bisa, nanti kita dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita buat ke arah yang lebih detail gitu. Nah, pada saat sekarang ini kita menyampaikan ini bukan berarti seolah-olah orang rantau ini sombong-sombong gitu kan, kok udah berhasil, jadi seperti itu mungkin ya. Nah, kami justru ingin berbagi pengalaman itu dan ingin juga untuk mengetahui tantangan-tantangan yang terjadi, yang dialami baik oleh Pak Mustari, baik oleh yang bergabung di sini oleh Suhuwan, itu bukan gampang gitu. Dan itu berada di negeri orang gitu. Nah, kalau pengalaman-pengalaman itu bisa diterapkan di negeri kita dengan tadi potensi usaha yang banyak itu, tentunya akan lebih mudah, tidak perlu merantau jauh-jauh kan, kita sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana, tapi nanti kalau kita jadi pengusaha kan bisa jalan-jalan, mungkin bukan ke Jakarta, jalan-jalannya lagi ke tempat lain dari hasil usaha itu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya untuk untuk membujuk-bujuk seperti itu, tidak, tapi itu bisa kita usahakan apabila kita sudah mempunyai jiwa atau semangat entrepreneur atau kewirausahaan itu tadi. Itu yang ingin kami gugah sebenarnya gitu. Bukan berarti menganggap bahwa para mahasiswa, para dosen atau para rektor tidak mengetahui hal itu. Tapi tentu alangkah lebih baiknya kalau memang ada pengalaman-pengalaman dari pihak-pihak lain yang kebetulan adalah orang kampung halaman kita sendiri. Itu jangan sampai nanti orang lain yang bisa sukses di kampung kita ini. Itu salah satu tujuannya lah adalah untuk mengantisipasi itu. Silakan kalau mau bertanya, kita buka sesinya. Jangan malu-malu bertanya. Atau bahasa kampungnya, jangan malu-malu bertanya. Pak Asar mungkin nak bertanya kan? Nah, silakan Pak Asar atau Pak Warek. Saya tidak bisa menyapa satu persatu. Lebih bagus kalau bisa dari yang ini saya catat ini sudah cukup banyak ya. Ini sekitar ada sekarang 37. Tapi saya belum begitu kenal, banyak yang kenal nih. Baru 2 kali ketemu ya. Nah, mungkin Pak Asar bisa diperkenalkan kalau ada Pak Warek yang ada, atau Pak Asar ingin bertanya silakan. Pak Asar juga sebagai ini nih yang sangat aktif untuk menginginkan diminta oleh rektor untuk mengusahakan terbukanya entrepreneur di UNIX ini, Entrepreneur Center. Silakan Pak Asar. Mungkin yang lain dipancing dulu sama Pak Asar kali. Silakan. Buka mic-nya. Kalau nggak akrab pakai bahasa kampung jadi. Saya menyimak aja. Hah? Menyimak. Menyimak aja, Pak. Ya. Siapa nak bertanya? Dia menyimak sodo ya. Kalau bisa ada kesempatan, kalau Suhuwan sedang ada santai sedikit, kita coba Pak Suhuwan sebelum jadi narasumber bisa juga memberikan masukan-masukan kepada acara kita ini kalau mendengar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di luar kebetulan kok Bang, lagi di Mandiri. Oh gitu ya, terima kasih Ada banyak. karyawan tuh pinnya ke itu ke blokir, jadi harus yang nama awak yang kebangkat. Nah inilah contoh dari pengadaan kita semua. Ini kalau boleh dikatakan, kalau saya nyampaikan saya cukup dekat dengan dia, biar ada yang dengar. Ini dia bayar gaji orang aja ada sekitar 8 miliar setiap bulan. Nah, disempatinya gabung sama kita, gitu kan? Nah, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bulan September saya sudah komunikasi kemarin sama beliau. Insya Allah September nanti akan jadi narasumber kita juga, memotivasi kita juga. Kami sebenarnya sudah sering juga turun ke Kuansing, tapi memang belum merata ya. Jadi kita ini Suhuan mungkin kita fokus ke sini ini kepada mahasiswa pemuda kita kan. Nah, mudah-mudahan Suhuan sendiri kan juga sudah menjadi sebagai ikatan keluarga alumni Undri Pusat, juga akan mengaktifkan kewirausahaan di seluruh akademika dari Undi tersebut. Jadi dengan usaha itulah kita nanti bisa maju negara ini. Intinya kan seperti itu. Silakan Suwan kalau mau menyampaikan sedikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mustari, assalamualaikum Bang. Sehat. Ya, Bang Mustari, Bang Arman, Bang Mustari kok, Bang Ambo kok, Bang Mustari boleh di Jakarta ya. Iya. baru pulang kampung. Mantap tadi, materinya mantap dan Ambo setuju lah. Harus menggerakkan kewirausahaan di kampung. Berasa itu tanggung jawab awak seluruhnya lah, awak bersambung lah ya. Dan Bang Mustari lebih dulu nih jadi pionir, bukan cuma sekedar bukan sekedar teori ya, memang lah praktek. Jadi topek lah mungkin adik-adik menyebut adik-adik lah mahasiswa untuk memulai ya, walaupun melalui program seperti ini dulu Zoom ya, seminar. Karena yang paling penting itu setuju Ambo itu merubah mindset gitu ya. Ambonya kalau buka toko itu bukan peta Ambo itu di mana lokasi, di mana modal, di mana barangnya kan dibeli, bukan itu. Yang paling memikirkan siapa yang jago, siapa kepala tokonya, siapa supervisornya, ada enggak orangnya gitu. Seberapa banyak pun duit kalau enggak ada yang orang yang ngelola, amanah kan jalan ya. Artinya dalam bisnis pun sama, bukan modal sebenarnya. Mindset awak sebenarnya harus dirubah kan gitu. Modal dan lain ngikut ya kalau sudah mindset itu berubah. Yang penting bagaimana awak niat ya pengen jadi pengusaha, merubah mindset. Nah, mau rasa hari kok udah topik kami disampaikan Bang Mustari Usman untuk merubah mindset itu. Jadi adik-adik sebenarnya ini kesempatan emas lah, ya, kesempatan emas untuk mendengarkan uraian ya, pengalaman dari pembicara hari ini ya. Ambo sangat setuju dengan pembicara berikutnya lah. Karena ya walaupun tidak terlalu aktif mungkin kini ya, tapi mudah-mudahan di momen berikutnya mahasiswa adik-adik bisa lebih aktif gitu ya. Mungkin kini masa pengendapan dulu kan gitu, kalau masih belum terpikir untuk memulai bisnis, tapi dengan ada seperti itu kan mulai tergerak kok. Jadi yang berasa itu memang yang paling penting adalah bagaimana merubah mindset awak menjadi pengusaha ya. Nah, selanjutnya nanti ya praktek segala macam itu akan mengalir gitu ya kan, akan mengalir gitu. Dan syukur-syukur ya adik-adik niat tidak cuma sekedar mungkin di kampung, sebagian mungkin merantau ya, bisa ke Pekanbaru, bisa ke Jakarta seperti kami sama Bang Mustari ya, Bang Arman juga dulu ke Jakarta ya. Jadi Ambo rasa harus dimulai sejak kuliah lah, sejak kini. Itu aja mungkin Bang, lagi nunggu karyawan lagi di dalam tuh. Ya, terima kasih, selamat ya Bang Mustari, kawan-kawan seluruhnya, Bang Ahmad Fauzi juga ada nampak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Suwan. Ya, makasih banyak. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah contoh bahwa kita harus yang pertama harus benar mau. Izin bertanya.